Assalamualaikum guys, kawan-kawan semuanya, sanak sadonyo. Nah, ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya yaitu eksponen 1. Sekarang kita akan mengulas tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Oke, sifat-sifat bilangan berpangkat yang pertama, langsung aja ditulis ya. Nih, sifat yang pertama. Yang jelas sifat-sifatnya itu bukan tidak sombong, rajin mengaji ya. Jadi sifatnya adalah jika kita punya A pangkat N dikali A pangkat M, nah maka itu hasilnya adalah A pangkat N tambah M. Jadi kalau ada bilangan A dan ini juga A, jadi bilangannya yang sama, lalu memiliki pangkat N dan M, tapi dia dikali, maka menjadi A lagi, pangkatnya tinggal dijumlahkan. Contoh, ya kita ke contoh. Contoh. Jadi kalau misalkan ada 5 pangkat 2 dikalikan dengan 5 pangkat 4. Nah, berarti sama dengan 5, 5. Berarti hasilnya 5. 2, 4 dikali. Oh, berarti 2 ditambah 4. Berarti sama dengan 5 pangkat 6. Mantap. Oke, contoh yang lain ya. Misalkan pangkatnya pecahan deh. Misalkan 3 pangkat sepertiga. Lalu dikali dengan 3 pangkat 5 per 3. Nah, bilangannya sama-sama 3. Berarti jawabannya 3 pangkat. Karena dikali, berarti pangkatnya dijumlah. Sepertiga ditambah 5 per 3. Berarti sama dengan 3 pangkat, penyebutnya sudah sama, berarti 1 tambah 5, berarti 6 per 3. Oke, 6 per 3 itu berarti menjadi 2 atau 3 pangkat 2. Nah, kita hitung berarti hasilnya adalah 9. Mantap. Oke, paham ya? Kalau sudah paham, berarti kita lanjut ke sifat yang kedua. Nah, sifat yang kedua gini. Sekarang tadi dikali, berarti sekarang yang dibagi. A pangkat N dibagi oleh A pangkat M. Kalau dia dikali, maka pangkatnya dijumlah. Berarti kalau dibagi, pangkatnya iya, betul, dikurang. Berarti N dikurang M. Nah, seperti itu ya. Oke, contohnya deh. Contoh. Misalkan ada bilangan 3 lagi deh. 3 pangkat 4 dibagi oleh 3 pangkat 2. Sama-sama 3, berarti hasilnya adalah 3. Pangkatnya 4 dan 2, berarti 4 dikurang 2. Nah, sama dengan 3 pangkat 4 kurang 2 adalah 2. 3 pangkat 2. Atau kalau kita hitung, hasilnya adalah 9. Mantap. Oke, contoh berikutnya misalkan ada bilangan 2, pangkatnya pecahan yaitu 5 per 3. Lalu dibagi oleh 3 pangkat 4 per 3. Iya. Oh, ini 2 juga. Harus sama ya, bilangannya harus sama. Jadi kalau di sini 2, di sini juga harus 2. Sama dengan yang tadi typo. Nah, ini 2, 2. Oh, berarti 2. Berarti ini ada 5 per 3, 4 per 3 dibagi, berarti dikurang. 5 per 3 dikurang 4 per 3. Oke, berapa nih hasilnya nih? Jadi sama dengan hasilnya adalah 2 pangkat 1 per 3. Nah, 2 pangkat 1 per 3. Berarti bagi yang sudah mengikuti video sebelumnya, 2 pangkat bilangan dengan pangkat pecahan, berarti itu bisa menjadi akar pangkat. Nah, pangkat sepertiga, berarti akar pangkat 3. Bilangannya berapa? 2, berarti 2. Nah, ini sama dengan ini, bisa tulis seperti ini ya. Sip. Paham ya? Jadi contoh 1, contoh 2, sifat 1, sifat 2, insya Allah paham. Lanjut lagi kita ke sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga nih.
Sifat yang ketiga itu misal, nah gini sifatnya. Jadi kalau ada A pangkat M, lalu dipangkatin lagi dengan N. A pangkat M dipangkatin lagi dengan N. Maka itu sama dengan A pangkat M dikali dengan N. Jadi kalau ada pangkat dan pangkat, maka dia harus dikali. Kalau ada pangkat dan pangkat, dia harus dikali. Nah, contohnya ya. Contoh. Oke, contohnya gini. Misalkan ada 5 pangkat 4, lalu pangkatin lagi 3. Berarti pangkat dan pangkat. Berarti sama dengan 5, 4 dikali dengan 3. Mana 4 kali 3 berapa? 12. Berarti sama dengan 5 pangkat 12. Sip. Oke, sekarang kalau yang pangkatnya pecahan. Misalkan ada bilangan gini. 3. 3 pangkat 3 per 4. Nah, loh. Lalu dipangkatin lagi 2 per 3. Nah, gimana tuh? Oke. Pangkat-pangkat. Berarti kan pangkatnya tinggal dikali. Berarti sama dengan 3 pangkat 3 per 4 dikali 2 per 3. Oke, kita hitung saja ya. Berarti ini ada 3, 3. Langsung dicoret-coret. Nah, ini ada 2 per 4. Berarti tinggal 2 per 4. Atau 3 pangkat 2 per 4. Berarti menjadi 1 per 2. Berarti 3 pangkat 1 per 2. Atau pangkat 1 per 2 ini jika sudah mengikuti video sebelumnya, maka itu menjadi akar 3 jawabannya. Mantap. Oke. Paham ya sifat yang ketiga? Oke, kita lanjut lagi ke sifat yang keempat. Nah, sifat yang keempat seperti ini. Sifat yang keempat. Sifatnya adalah jika kita punya A pangkat N, lalu kita kalikan dengan B pangkat N. Nah, A, B itu adalah bilangan yang berbeda, tapi dia memiliki pangkat yang sama, yaitu sama-sama N. Berarti itu sama dengan A kali B dalam kurung pangkat N. Jadi A kali B dalam kurung pangkat N. Oke, contohnya gini. Contoh. Yaitu kalau ada 5 pangkat 2, lalu kita kalikan dengan 4 pangkat 2. Nah, jadi bilangannya berbeda, 5, 4, tapi pangkatnya sama-sama 2. Berarti sama dengan 5 dikali 4 pangkat 2. Oke, 5 kali 4 berarti itu sama dengan 20. Berarti kita bisa menulis 20 pangkat 2. Atau dihitung lagi berarti 20 kali 20 berarti 400. Iya. Mantap. Paham ya? Oke, berikutnya misalkan lagi, yaitu nah seperti ini nih. Contoh lain. Misalkan ada 2 pangkat 1/3, lalu ini kita kalikan lagi dengan 3 pangkat 2/3, lalu ada lagi pangkatnya, yaitu misalkan 3/4. Nah, gimana nih cara ngerjainnya? Nah lo rumit ya. Nah, jadi kita balik aja dari sini ke sini. Jadi kalau ada A kali B pangkat N, maka sama dengan A pangkat N, B pangkat N. Nah, berarti kalau ada 2 pangkat 1/3 dikali 3 pangkat 1/3, berarti 2/3 ketemu pangkat 3/4. Dikalikan oleh 3 pangkat 2/3 ketemu pangkat 3/4. Berarti ini sama dengan 2 pangkat 1/3, lalu ada pangkat lagi 3/4, lalu dikalikan lagi 3 pangkat 2/3, lalu ketemu lagi pangkat 3/4. Nah, ini pada
sifat yang ketiga tadi sebelumnya. Nah, ini sifat yang ketiga nih. Diambil lagi kertasnya. Nah, ini sifat yang ketiga. Kalau ada pangkat dan pangkat, maka dikali. Oke. Berarti kalau ada pangkat dan pangkat dikali. Ada pangkat sama pangkat. Oh, dikali dong. Berarti kita kalikan. Nah, kita kalikan berarti ini tiganya bisa dicoret. Berarti jadi 1/4. Berarti jadinya 2 pangkat 1/4 dikali. Oke, ini bisa juga dicoret lagi. 3 berarti 2/4. Nah, 2/4 itu berarti menjadi 3 pangkat 1/2. Jadi 2/4 itu sama dengan 1/2 ya. Di sini nih. 2/4. Nah, itu sama dengan 1/2. Nanti taruh sini. Iya, 1/2. Oke deh, berarti 2. Kalau mau ubah ke bentuk akar, berarti ini menjadi pangkat pecahan 1/4. Berarti akar pangkat 4. Bilangannya 2. Berarti akar 2 pangkat 4. Dikali akar 3. Akar 3. Karena kalau pangkat 2 tak perlu ditulis. Jadi sini sudah ada pada video eksponen 1. Oke, lanjut lagi ya. Lanjut lagi ke sifat yang kelima. Nah, sifat yang kelima. Nah, di sini nih, sifat yang kelima. Sifat yang kelima yaitu misalkan ada A dikali, berarti kan dibagi. A dibagi B, lalu dipangkatkan dengan N, maka itu sama dengan A pangkat N dibagi B pangkat N. Mantap. Berarti kalau dibagi juga terpisah ya. Sama kayak dikali tadi. Dipisah juga. Nah, contoh ya. Contohnya misalkan ada 5 pangkat 3 dibagi oleh 3 pangkat 3. Ya, bilangan yang sama. Bilangannya berbeda, 5 dan 3, tapi pangkatnya sama. Berarti menjadi 5/3 pangkat 3. Mantap. Seperti itu ya. Atau yang lain deh. Nah, berapa nih? Misalkan 2 pangkat 1/3 dibagi oleh 3 pangkat 5/6. Lalu kita pangkatin lagi 3/5. Nah lo, gimana tuh? Berarti ada pangkat, tapi dalam kurung ada pangkat lagi. Berarti ini bisa 3/5 bisa dipangkatin 1/3. 3/5 juga bisa dipangkatin 5/6. Sesuai dengan sifatnya, yaitu A pangkat N, B pangkat N. Berarti sama dengan 2 pangkat 1/3 dikali dengan 3/5. Iya, pangkatnya dikali ya, karena pangkat ketemu pangkat. Dibagi dengan 3 pangkat 5/6 dikali 3/5. Oke, kita hitung dulu ya. Oke, kita hitung sebelah sini nih. Jadi kalau ada sini nih. Sini aja deh. 1/3 dikali 3/5. Nah, jawabannya adalah 1/5. Berarti ini jadinya 2 pangkat 1/5. Oke, ditulis lagi sama dengan 2 pangkat 1/5. Dibagi, sekarang bawahnya 5/6 dan 3/5. Berarti 5/6 dan 3/5. Oke, coret. Jadi jawabannya adalah 3/6. Atau 3/6 itu menjadi 1/2. Oke, jadi 3 pangkat 1/2. Nah, seperti itu. Atau kalau diubah ke bentuk akar, berarti menjadi akar pangkat 5, akar 2 pangkat 5. Berarti ini jadi per akar 3. Mantap. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, ini ada tambahan
beberapa sifat yang sebenarnya sudah dijelaskan pada video sebelumnya, yaitu sifat tambahannya adalah sifat ke-6, sifat ke-6 dan ke-7. Sifat ke-6 gini. Sifat ke-6 itu sudah dijelaskan pada video sebelumnya ya. Jadi nanti kalian tinggal lihat kembali. Sifat ke-6 itu adalah yaitu gini. Kalau ada A pangkatnya negatif, nah ini kan pangkat negatif nih. Sama dengan apa? Iya. Sama dengan 1 per A pangkat positif. Iya, A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Dan sifat yang ke-7 yaitu kalau ada A pangkat 0 maka sama dengan 1. Ya, ini sudah dijelaskan pada video sebelumnya ya. Oke, terima kasih semuanya. Semoga kalian mengerti. Jika belum mengerti, silakan videonya diulangi lagi. Nah, bagi yang ingin request materi atau pembahasan contoh soal, silakan kalian DM di IG Udah Hendrik. Nah, silakan di follow juga. Jangan lupa ya, subscribe, share jika bermanfaat, dan like jika kalian suka. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.